Ciao Bella, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku mau nge-review salah satu produk skincare kecintaan aku dan itu adalah tada! Ini adalah Missha Time Revolution The First Treatment Essence. Aku pertama kali pakai produk ini tuh di tahun 2020, jadi udah lebih kurang 2 tahun ya. Pertama kali aku beli ini tuh gara-gara aku nonton videonya Female Daily yang waktu itu lagi ngebahas tentang dupe-nya SK2 FTE. SK2 FTE itu kan essence yang terkenal banget bagus tapi harganya lumayan pricey. Aku jadi penasaran kan, emang sebagus apa sih? Cuma karena aku pengen nyari produk yang dengan kualitas yang sama tapi harganya jauh lebih murah, akhirnya aku beli Missha The First Treatment Essence ini. Sebelum aku pakai produknya Missha Time Revolution ini, aku pernah nyobain produknya Avoskin PHTE yang waktu itu juga disebutin sebagai dupe-nya SK2. Tapi kenapa akhirnya aku beralih ke Missha? Karena aku nemuin ternyata di Avoskin itu masih ada kandungan alkoholnya. Sedangkan aku pengennya mengurangi, bahkan gak lagi pakai produk skincare yang ada alkoholnya. That's why akhirnya aku beralih ke Missha Time Revolution The First Treatment Essence. First impression aku ketika lihat produk ini tuh dari segi botolnya, ini udah bener-bener mirip banget sama SK2 FTE, kayak bener-bener botolnya tuh kayak tebel, terus kayak dipegang juga mantep banget gitu kan, kerasa banget kayak wah ini bukan sembarang produk gitu. Sayangnya dia itu bentukannya emang segede ini, nggak travel friendly ya, jadi kayak agak ribet gitu ketika kita bawa buat traveling. Tapi ya aku nyaman-nyaman aja sih selama bisa nyimpennya dengan benar. Aku udah pernah sih kayak ngejatohin berapa kali gitu dan alhamdulillahnya nggak pecah. Nih, ngomongin isi ya, dia itu konsentrasinya tuh cair banget kayak air. Jadi dia tuh gampang banget nyerap. Nih, aku keluarin ya produknya ya. Nih, kayak gini. Saya kayak ditep-tep gini. Nih, kayak ini. Kayak air gitu kan. Nih, konsistensinya cair. Dia juga cepet nyerap. Nih, dia tuh cepet banget nyerapnya. Itu yang paling aku suka. Dan juga ketika dicium, masih kayak nggak ada baunya. Karena dia emang nggak ada kandungan alkohol. Makanya kalau Bella yang punya jenis kulit sensitif, ini bisa banget buat dipakai. Dia juga kalau menurut klaimnya dia itu mengandung niacinamide, ceramide, sama enzim Sika. Niacinamide itu fungsinya buat mencerahkan wajah. Terus ada enzim Sika, itu fungsinya buat melembabkan, mengurangi garis halus, kerutan, kayak gitu ya. Kalau si ceramide itu fungsinya buat perlindungan, melembabkan dan perlindungan kulit. Atau biasa kita sebut sekarang itu skin barrier. Wah, itu lagi nge-hype banget kan, skin barrier itu. Skin barrier itu ibaratnya kayak melindungi wajah dari debu, kotoran, minyak, dan lain sebagainya. Jadi ibarat itu, dia itu melindungi kulit kita dari dalam. Karena ketika dipakai skincare apapun, kalau emang perlindungan kulit kita itu lagi lemah, minyak, debu, kotoran gitu bakal gampang banget buat masuk. Nah, dengan skin barrier yang bagus, otomatis kulit kita masih tetap bertahan dan bisa melindungi diri. Jadi masalah kulit kayak jerawat, beruntusan, komedo itu bisa dihindari seperti itu. Dia itu juga bagus banget buat jenis kulit yang kering, kusam, penuaan dini, terus punya banyak bekas jerawat. Itu tuh bagus banget. Karena juga emang sesuai dengan kandungan yang ada di dalamnya. Nah, terus gimana penilaian aku sebagai pengguna yang udah menggunakan produk ini selama 2 tahun? Kalau menurut klaimnya yang melembabkan itu aku setuju. Karena untuk jenis kulit yang normal to oily, aku ngerasa ini benar-benar menghidrasi. Dan juga aku ngerasa dengan aku pakai essence gini, aku nggak perlu pakai toner. Jadi skincare rutin aku itu kayak lebih singkat, lebih sedikit gitu kan. Karena yang aku butuhkan kayak melembabkan kayak gitu kan udah ada di Missha Time Revolution ini. Jadi kalau aku sendiri dalam keseharian itu paling cuma pakai skincare itu ya essence si Missha ini, serum, moisturizer, udah deh. Kalau misalnya pagi tinggal dipakai sunblock. Kadang kalau misalnya waktu malam dipakein
retinol kayak gitu kan. Kayak bener-bener menghidrasi, jadi aku nggak terlalu perlu banyak layering gitu ya, layering produk. Gimana kalau untuk jenis kulit yang kering? Wah, ini bener-bener ibaratnya tuh kayak lagi aus dikasihin air gitu kan, kasih minum. Wah, itu bener-bener seger sih. Kalau aku suka banget sensasi ketika bangun tidur, ketika waktu aku pakai ini ya, itu rasanya tuh kayak bener-bener lembab, moist gitu kan, terus kenyal, adalah kayak gitu, kayak feel beautiful gitu ketika bangun tidur. Terus gimana krimnya untuk mencerahkan? Aku ngerasain sih perubahan di wajah aku selama 2 tahun penggunaan ini ya, aku ngerasa ada perubahan kayak lebih cerah gitu ya. Nanti aku coba masukin foto ketika aku sebelum pakai sama sesudah pakai ya. Itu aku ngerasain kayak ada perubahan. Tapi aku nggak bisa bilang kalau ini tuh sepenuhnya gara-gara si Misha, karena aku juga punya skincare rutin lainnya. Kalau Bella penasaran sama skincare rutin aku, coba komen di bawah ya. Terus gimana tuh untuk skin barrier dari kandungan ceramides-nya? Yang aku rasain sih, aku termasuk tipikal yang jarang jerawatan, aku jarang sih beruntusan kayak gitu ya. Tapi ya kadang emang lagi hormonnya gitu, kayak mau dapet atau sesudah dapet itu biasa tetap ada jerawat sih. Tapi ya namanya juga jerawat ya, ada beberapa faktor lain ya selain penggunaan produk dan lain sebagainya. Nanti kita coba bahas ya di video selanjutnya untuk faktor apa aja yang menyebabkan tumbuhnya jerawat. Tapi yang pasti aku ngerasain aku jarang berjerawat sih gitu. Terus untuk niacinamide selain mencerahkan, untuk bekas-bekas jerawatnya gimana? Aku ngerasain sih kayak di beberapa spot jerawat berkurang gitu ya. Cuma kalau misalnya Bella pengen bener-bener produk yang bisa menghilangkan bekas jerawat, itu nanti kita bahas di video selanjutnya ya. Soalnya yang namanya bekas jerawat itu agak susah hilangnya emang. Makanya kadang ada perlu produk tersendiri buat menghilangkan bekas jerawat itu. Yang biasa kita sebut dengan acne spot treatment. Seperti itu ya. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Aku baru sadar loh waktu beli kemarin, ternyata yang aku beli sekarang itu udah generasi kelima. Dan sebelumnya aku pakai yang generasi keempat. Kayak gini ya. Namanya juga udah beda sih. Yang generasi keempat ini Time Revolution The First Treatment Essence RX. Sedangkan yang ini, yang terbaru, generasi kelima itu Time Revolution The First Essence 5X. Yang aku lihat ya, perbedaan di antara kedua produk ini menurut aku sama-sama bagus. Yang ini, klaimnya, dia itu kayak lebih nyerap. Bener sih, menurut aku ini emang bener-bener kayak lebih cepat nyerapnya daripada produk yang lama. Terus untuk segi mencerahkan, karena aku pakainya yang baru ini belum sampai 2 minggu, aku belum bisa bilang kayak ini lebih mencerahkan. Yang pasti menurut aku ini keduanya bagus, produk yang bagus. Karena ini juga upgrading. Kak, dia masih tetap sama, cair, tidak berwarna, tidak ada bau, dan cuma emang yang terlihat sih dari packagingnya yang agak beda. Ini kayak dia lebih mengkilap ya, silky gitu. Kalau yang ini dia kayak agak lebih doff gitu kan. Bedanya dari botol, tampilan botol sama ini agak lebih nyerap, lebih cepat nyerapnya. Oke, segitu dulu ya review dari aku tentang Misha Time Revolution The First Treatment Essence. Nanti kalau misalnya Bella punya rekomendasi produk apa yang mesti aku cobain, mesti aku review, atau ada loh produk yang lebih bagus daripada itu, harganya lebih murah, itu coba komen di bawah juga ya. Buat Bella yang juga penasaran sama skincare rutin aku juga nanti komen di bawah ya. Oke, segitu dulu ya review dari aku. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sama jangan lupa tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan kalau aku upload video. Oke? Udah segini dulu ya review dari aku. Ciao Bella!